Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 2315061000. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas Cisco Packet Tracer mengenai implementasi DHCP versi 4. Eh, Mungkin langsung saja. Di sini terdapat topologi fisik dari konfigurasi DHCP, kasus implementasi DHCP, yang dimana di sini terdapat beberapa LAN, Local Area Network, yang terhubung langsung dengan router 2, R2. Oke, di sini kasusnya R2 ini berperan sebagai DHCP server yang akan memberikan IP kepada end device seperti PC1 dan PC2, sehingga dari PC1 dan PC2 ini dapat terhubung ke dalam jaringan lain dan akan bisa terhubung ke DNS server maupun internet. Selain itu, eh, router R2 ini yang berperan sebagai DHCP server juga berperan sebagai DHCP client yang akan menerima IP dari eh, internet atau internet publik yang di sini sebagai contoh ISP-nya. Jadi R2 itu memiliki dua peran sebagai DHCP server dan DHCP client. Tapi di sini juga terdapat suatu masalah di mana di R2 ketika ingin memberikan IP kepada PC2 dan PC2, PC1 ketika ingin meminta IP kepada R2 atau disebut juga sebagai DHCP configure, di sini PC1 tidak bisa langsung meminta kepada R2 karena di sini terdapat router satu. Karena permintaan DHCP, IP DHCP itu bersifat broadcast, maka dia akan mengirimkannya ke lokal area network saja. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi router satu dan router 3 ini sebagai relay atau DCP relay yang akan meneruskan permintaan dari PC1, PC2 ke R2 atau router 2 ini permintaan IP-nya. Jadi supaya PC1 ini ketika meminta IP bisa langsung diteruskan oleh R1 ke R2 seperti itu. Jadi langsung saja kita akan konfigurasi di mana di sini. Yang pertama itu kita akan mengkonfigurasi router R2. Oke, kita akan enable dan masuk konfigurasi. Oke, kita akan yang pertama itu mengkonfigurasi eh, IP pool. Oh, sorry, kita akan mengkonfigurasi DHCP exclude dengan cara IP DHCP exclude address. Oke, di sini kita akan mengexclude IP yang maksudnya adalah kita akan memberikan batasan dari DHCP itu memberikan IP di rentang 10.1 sampai 10.10 untuk di pemberian di lokal area PC1 ini. Yang maksudnya adalah kita akan memberikan DHCP namun kecuali di rentang antara 1 sampai 10. Mungkin bisa saja di rentang IP ini kita akan memberikannya ke router atau lainnya, kecuali ke end device seperti PC1. Seperti itu. Berikut pula untuk excluded address di lokal area yang PC2. Eh, Ya, PC2 ini di router 3. Umpamanya sama dengan merubah IP-nya di 30. Kita enter. Oke. Selanjutnya kita akan men-setup pool. Apa maksudnya? Kita akan men-setup pool di area lokal area R1 ini. Jadi ini untuk konfigurasi pemberian DHCP di lokal area tertentu. Kita ambil di R1 LAN.
Oke, selanjutnya kita akan setting untuk networknya dengan subnet masnya 255.25.5. Dan untuk default gateway-nya, atau bisa dibilang dengan masukan IP routernya, dan konfigurasi juga untuk DNS servernya. Dan di sini untuk DNS server ya memiliki IP 192.168.20. Kita masukkan untuk IP yang terakhir. Broadcast. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi pool di area router satu. Kita akan ke router 3. Kurang lebih sama. Hanya kita merubah IP-nya saja. Oke. Untuk konfigurasi pool di lokal area network R1 dan R3 sudah selesai. Satunya kita akan mengkonfigurasi eh, R1 ini. Nah, tadi kan sebagai perhatian, di mana terdapat masalah untuk konfigurasi dari permintaan PC1 ataupun PC2, permintaan IP ke DNS server ya, DHCP server ya. Maka kita akan setup router satu ini sebagai DHCP relay dengan cara kita akan memasukkan komen IP helper address. Lalu kita lihat juga di sini untuk interface-nya gigabyte dan komen. Oke, bentar. Dan untuk router tiganya, helper. Oke, mungkin kita bisa cek result di sini. Nah, bisa terlihat di sini untuk setting DHCP server di pool R1 dan pool R3 kita sudah checklist. Dan setting port juga untuk R1 dan R2 sudah berhasil. Kita akan masuk ke setting port router 2 sebagai DHCP client. Nah, kita lihat di sini untuk router 2 terhubung dengan jaringan publik atau ISP itu di gigabyte 0/1. Oke, kita isi dulu. Dan di sini interface kita setting sebagai permintaan IP DHCP. Lalu shutdown. Oke, eh, jadi router 2 ini akan menerima IP dari ISP, Internet Service Provider. Kita cek. Oke, sudah berhasil.
Dan yang terakhir kita akan tes untuk pemberian DHCP, IP DHCP di PC 1 dan PC 2. Kita masuk ke PC 1, konfigurasi, kita masukkan DHCP. Kita lihat, oke, DHCP request itu sudah successful, di mana di sini terlihat untuk IP yang diberikan di awal itu langsung ke 11, karena kita yang pertama itu sudah memberikan excluded address di rentang 1 sampai 10. Kita lihat untuk PC 2 juga. Oke, DHCP request sudah berhasil, dimulai dari 11 juga. Nah, untuk konfigurasi ini, kita lihat di check result. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan konfigurasi dari implementasi DHCP 4 dengan kasus sebagai R2 ini sebagai DNS server sekaligus DHCP server sekaligus DHCP client yang akan memberikan IP kepada PC 1, PC 2 sebagai end device, yang mana PC 1 dan PC 2 itu ketika ingin request IP dia terhalang karena untuk request DHCP itu bersifat broadcast, maka kita akan setup di R1 dan R3 itu sebagai DHCP relay yang akan meneruskan permintaan dari end device PC 1 dan PC 2 ke DHCP servernya. Sehingga PC 1 dan PC 2 itu akan bisa terkoneksi ke DNS server maupun internet public. Seperti itu. Mungkin dan lebih kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.